Oke, welcome to MI Muhibat Bisa Berilmu Santun Amanah. Oke teman-teman, saya Ustadz Muntaha. Kali ini saya akan mengerjakan soal pelatihan pintar kemenak untuk pelatihan materi multimedia berbasis web dari soal untuk materi 3.5 sampai dengan 3.7. Selamat mengikuti, semoga Anda sukses. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mencoba mengerjakan kembali soal pelatihan pada modul pemanfaatan Google Classroom sebagai karya maya bagian 2. Untuk soal nomor 1, bagaimana guru dapat mengelola dan mengorganisir kelas serta tugas di Google Classroom. Untuk soal nomor 1 saya pilih jawaban opsi D, menggunakan fitur Classwork untuk membuat berbagai jenis tugas. Selanjutnya soal nomor 2, apa fitur yang memungkinkan guru menilai dan memberikan umpan balik kepada siswa dalam Google Classroom? Saya pilih opsi D, jawabannya Google Translate yang saya pilih untuk jawaban yang saya anggap benar. Berikutnya soal nomor 3, apa fitur utama dalam Google Classroom yang memungkinkan guru memposting materi, tugas, dan informasi lainnya? Jawabannya saya pilih opsi D, stream. Oke, lanjut soal nomor 4. Fitur apa yang memungkinkan siswa dan guru berkomunikasi satu sama lain dalam Google Classroom? Saya pilih jawaban C, Google Meet. Dan berikutnya soal nomor 5. Bagaimana guru dan siswa dapat mengakses Google Classroom? Saya menjawab opsi C, melalui komputer, desktop, smartphone, atau tablet dengan akun Google. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Apa yang terjadi ketika seorang siswa mengepostkan komentar di bawah tugas di Google Classroom? Jawabannya yang benar adalah C, tugas tetap terbuka untuk revisi atau diskusi lebih lanjut. Soal nomor 7, apa tujuan utama dari Google Classroom dalam konteks pembelajaran? Saya memilih jawaban mempermudah kolaborasi dan distribusi tugas antara guru dan siswa. Kemudian soal nomor 8, Google Classroom adalah platform pembelajaran digital yang dikembangkan oleh perusahaan apa? Saya jawab perusahaan Google. Lanjut soal nomor 9. Bagaimana siswa bisa mengumpulkan tugas dalam Google Classroom? Saya jawab dengan mengunggahnya melalui Google Classroom, opsi B. Dan soal terakhir, apa fitur yang memungkinkan guru membuat pertanyaan atau kuis online di Google Classroom? Saya jawab Google Form. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan yang kita harapkan. Kita coba klik selesai ujian. Selesai latihan. Perhatian, apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat nilai 100, teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Oke, kita lanjutkan kembali untuk mengerjakan soal pada segmen yang kedua, pelatihan klinik pengetahuan berbagi pengetahuan. Soal nomor 1. Apa tujuan utama dari Google Form dalam konteks pembelajaran? Saya jawab, membuat kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data. Untuk opsi C yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Dilanjut soal nomor 2. Bagaimana Anda dapat melihat dan menganalisis respon yang telah dikumpulkan dalam Google Form? Saya menjawab, dengan melihat laporan dan grafik yang dihasilkan dalam lembar kerja spreadsheet Google. Sebagai jawaban yang benar untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana Anda dapat mengakses Google Form? Saya menjawab, melalui komputer, desktop, smartphone, atau tablet dengan akun Google. Opsi D yang saya pilih sebagai jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Bagaimana Anda dapat mengumpulkan respon atau jawaban dari peserta dalam Google Form? Jawabannya adalah dengan mengirimkan tautan formulir kepada peserta. Opsi B yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Dan kemudian soal nomor 5, bagaimana Anda dapat mengembalikan formulir Google Form kepada peserta? Saya menjawab dengan memberikan tautan, mengirim melalui email atau menyematkan di situs web. Opsi D yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Kemudian untuk soal nomor 6, apa yang dapat Anda buat menggunakan Google Form? Saya menjawab, survei, kuis, dan formulir online. Opsi C yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Berikutnya, soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan logika percabangan, branching logic dalam Google Form? Saya menjawab, kemampuan untuk mengarahkan peserta ke pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban sebelumnya. Jadi opsi D yang saya pilih. Lanjut, nomor 8. Apa yang terjadi ketika seseorang mengisi dan mengirimkan respon di Google Form? Saya menjawab, respon akan disimpan dan dapat dilihat dalam bentuk lembar kerja spreadsheet. Opsi C sebagai jawaban yang benar. Dan untuk soal nomor 9, Google Form adalah alat dari perusahaan apa yang digunakan untuk membuat kuesioner dan survei secara online? Saya menjawab, Google. Perusahaan Google. Opsi B sebagai jawaban yang benar. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Fitur apa yang memungkinkan Anda menambahkan pertanyaan pilihan ganda, isian singkat atau jawaban panjang dalam Google Form? Saya menjawab, fitur multiple choice. Opsi B yang saya anggap jawaban yang benar untuk dipilih. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10 sudah kita kerjakan. Semoga saja jawabannya sesuai dengan harapan. Dan kita klik saja selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dapat nilai 100. Anda lolos passing grade. Semoga oke, kita ulangi lagi ya, karena tadi dapat 90. Semoga pengulangan ini ada hasilnya ya. Soal nomor 1. Untuk membuat halaman menu dilakukan pada opsi B, simbol plus. Yang semula tadi saya menjawab C ya, mungkin di sini kesalahannya. Lalu nomor 2 sama dengan jawaban yang tadi, header halaman Sheets Google. Soal nomor 3 sama dengan jawaban yang tadi, simbol gambar. Soal nomor 4, bagaimana halaman situs Google? Ya, jawabannya sama ya. Situs google.com, view nama situs. Soal nomor 5, nama dari aplikasi dengan simbol tersebut adalah Google Mail. Ya, tentu ini masih sama, saya jawab. Nomor 6, masih dengan jawaban yang sama, klik titik 3 di kanan menu. Soal nomor 7, saya jawab masih tetap sama ya, seperti tadi. Nomor 8, jawabannya Google Drive. Nomor 9, Google Site. Nomor 10, nomor 2. Ya, tadi kan dapat nilai 90 ya. Jadi kesalahannya tadi sepertinya pada nomor 1. Mudah-mudahan saja kita buktikan apa benar demikian. Kita lanjut selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berhasil. Teman-teman, skor Anda 100, Anda lolos passing grade. Semoga barokah, amin. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk segmen ketiga ya, pada soal pelatihan modul pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Baik, kita mulai pada soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Google Drive Trust? Saya menjawab tempat penyimpanan file yang dihapus. Jadi opsi B saya pilih sebagai jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Dokumen-dokumen yang dibuat menggunakan aplikasi Google Workspace sebelumnya Google Sheets disimpan secara otomatis di Google Drive. Format dokumen tersebut dapat berupa, saya pilih doc, singkatan dokumen ya. Opsi C, saya pilih sebagai jawaban yang benar untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana cara membatasi akses orang lain terhadap file yang dibagikan di Google Drive? Saya memilih jawaban A, dengan mengatur izin akses, view, komen, atau edit. Berikutnya soal nomor 4. Apa itu Google Drive? Saya menjawab, Google Drive adalah layanan penyimpanan dan berbagi file dari Google. Opsi A sebagai jawaban yang benar. Dan untuk soal nomor 5, bagaimana cara berbagi folder di Google Drive? Saya menjawab dengan memberikan tautan langsung ke folder. Opsi D yang saya pilih.
Kemudian soal nomor 6, Google Drive memungkinkan kolaborasi secara real time pada dokumen. Apa nama fitur ini? Saya jawab kolaboratif editing sebagai jawaban yang benar. Opsi D saya pilih untuk soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. Google Drive memungkinkan pengguna untuk mengakses file mereka dari perangkat mana saja yang terhubung ke internet. Fitur ini disebut multi-device SYNC. Multi-device SYNC. Opsi D yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Lanjut soal nomor 7. Berapa kapasitas penyimpanan gratis yang diberikan oleh Google Drive? Saya menjawab 15 GB. Opsi B yang saya pilih sebagai jawaban yang benar untuk soal nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Fitur apa yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file dengan orang lain dan mengizinkan mereka untuk melihat atau mengeditnya? Saya menjawab file sharing. Opsi B untuk soal nomor 9. Dan soal yang terakhir nomor 10. Apa fungsi Google Drive Backup SYNC? Saya menjawab fungsinya adalah untuk membuat salinan cadangan file dari komputer ke Google Drive. Opsi B yang saya pilih sebagai jawaban yang benar. Baiklah teman-teman, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 sudah kita jawab satu persatu. Semoga jawabannya sudah benar sesuai dengan harapan. Kita langsung saja selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 90 ya. Mungkin ada jawaban yang kurang benar. Kita coba untuk diulangi lagi ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, mengerjakan soal segmen berapa ini? Kelima tadi ya. Oke, soal nomor 1. Platform apa yang digunakan untuk membuat kuis interaktif dengan Mentimeter? Saya menjawab Mentimeter. Soal nomor 2. Bagaimana peserta mengakses kuis yang dibuat dengan Mentimeter? Saya jawab melalui tautan link yang diberikan. Soal nomor 3. Apa jenis pertanyaan yang dapat diajukan dengan Mentimeter? Saya menjawab pertanyaan pilihan ganda dan esai. Soal nomor 4. Dapatkah Anda menyisipkan gambar atau video ke dalam pertanyaan Mentimeter? Saya jawab iya, baik gambar maupun video. Soal nomor 5. Apa manfaat penggunaan grafik dalam kuis Mentimeter? Saya jawab membantu peserta menjawab dengan benar. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan kuis competition dalam Mentimeter? Saya menjawab persaingan antara peserta dalam kuis online. Nomor 7. Apa fungsi utama Mentimeter dalam pembuatan kuis interaktif? Saya menjawab mengumpulkan data dari peserta. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan word cloud dalam konteks Mentimeter? Saya menjawab awan kata-kata yang membentuk pola tertentu. Nomor 9. Dapatkah hasil kuis Mentimeter dianalisis setelah selesai? Saya jawab iya, hasilnya dapat diunduh dan dianalisis. Soal terakhir nomor 10.
Apa keunggulan utama penggunaan Mentimeter dalam pembuatan kuis? Saya menjawab interaktif dan mengumpulkan data secara real time. Kita klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dapat skor 100. Anda lolos passing grade. Oke, semoga bermanfaat. Oke, kita kerjakan soal yang terakhir masih pada pelatihan modul penggunaan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran. Soal nomor 1. Fitur apa yang memungkinkan guru membagikan presentasi dan mengizinkan siswa untuk mengikuti alur presentasi? Saya menjawab fitur kolaboratif board. Nomor 2, bagaimana guru dapat memantau kemajuan siswa dalam sesi Nearpod? Saya menjawab melalui dashboard yang memberikan data waktu nyata. Soal nomor 3, apa yang bisa guru lakukan saat siswa menjawab pertanyaan dalam sesi Nearpod? Saya menjawab memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Lanjut soal nomor 4, manakah dari berikut ini bukan fitur Nearpod? Saya menjawab teleportasi. Lanjut soal nomor 5. Apa tujuan utama penggunaan Nearpod dalam pembelajaran? Saya menjawab meningkatkan keterlibatan siswa. Soal nomor 6. Nearpod dapat diakses melalui perangkat apa saja? Saya menjawab komputer, desktop, smartphone, dan tablet. Soal nomor 7. Bagaimana siswa bisa mengakses materi yang dibagikan oleh guru melalui Nearpod? Saya menjawab dengan mengetikkan kode sesi. Soal nomor 8. Nearpod adalah platform pembelajaran digital yang dirancang untuk membantu guru dalam mengintegrasikan apa? Saya menjawab seni rupa dalam pembelajaran. Soal nomor 9. Apa manfaat utama dari penggunaan kuis dalam Nearpod? Saya menjawab membantu mengukur pemahaman siswa. Soal terakhir, apa yang dimaksud dengan Nearpod Live Participation? Saya menjawab interaksi langsung dalam sesi Nearpod. Oke, sudah saya jawab soal 1 sampai dengan 10. Semoga saja hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Selesai ujian, kita klik. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dapat nilai 100. Lega rasanya hati. Skor Anda 100, Anda lolos passing grade. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selesai pelatihan. Oke, selamat Anda lulus pelatihan ini. Anda memperoleh nilai keseluruhan 98,33 pada pelatihan multimedia berbasis web. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hasil akhirnya tidak mencapai 100 karena tadi ada satu soal yang saya menjawab salah dan tidak sempat mengulangi. Gak apa-apa, yang penting masih tetap semangat. Oke, sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Wassalam.